Tapi sadarkah kau bahwasanya tanpa Allah di situ Muhammad ya ora bisa apa-apa. Enggak bisa. Karena Muhammad itu seperti patung, seperti watang. Ada belum mangga di atas, mau kita raih nggak bisa. Otomatis kita pakai watang. Apa bahasa Indonesia watang? Galah. Kita pakai galah. Kalau Anda melihat galahnya, jelas yang menjadikan hukum jatuhnya mangga itu adalah Coba kalau kau melihat yang memegang galah tadi. Bisa apa yang namanya galah? Gelendang. Tahu gelendang? Apa? Bahasa Indonesia ini gelendang. Tergeletak. Nggak bisa nyapa-nyapa. Perintahan ya tetap. Hei galah, ayo ambil kai. Ya udah, nggak bisa. Makanya betul Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Baik, sebelum kita memulai videonya, mari kita bersama-sama bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was suhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi wa syaibna Abdullah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi anzala minas sama'i ma'am matar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Apa yang dihadapi oleh semua manusia di dunia ini, mereka mengharapkan sesuatu yang sesuatu itu bermacam-macam. Ada kalanya sesuatu itu yang ada kaitannya dengan duniawiyah.
berarti pinginnya duniawiyahnya sukses. Berbagai cara yang ditempuh oleh mereka-mereka bahkan tanpa mengindahkan hukum-hukum agama, larangan ikuti terjang, yang penting sukses duniawiyahnya. Harapan. Bahkan sesuatu yang sudah menjamur di tengah masyarakat kita, ngutang no duit tapi yo mana sebab sing diutang no iku duit wedok. Gitu. Kok duit lanang, kalau uang laki nggak mungkin mana. Sampai hal yang seperti itu dilegalkan. Dilegalkan. Tapi dia lupa pengharapan yang satu. Sukses ukhrawiyahnya. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmin. Memang kesuksesan dunia itu tidak terlepas dari sebuah ilmu. Dengan otak yang diputar-putar, dengan modal 1 juta bisa mendapatkan 10 juta. Otak diputar. Sehingga banyak orang yang tidak mengindahkan rambu-rambu hukum di dalam agamanya masing-masing. Yang penting dunia jasmaniah sukses. Ibu sebagai rumah tangga yang mengatur hasil dari apa yang telah diberikan oleh suami, pernahkah tanya, Pak, uang sampean yang panjenengan paringke kasihkan saya dari mana? Pernah tanya seperti itu, Bu? Telek ah. Pokoknya wis ketok ijo, biru, abang, wis oke ae wis. Nggih, mohon maaf, bahkan yang sudah mengerti tentang hukum agama, mohon maaf, saya enggak aku sebutkan. Kalau teringat tahun 2001 itu minta nomor. Iya, Allah, dia juga anak pondok, alumni pondok. Tanya pada saya, Gus, nomor piro rek? Karena apa? Terbentur di belakangnya kebutuhan-kebutuhan yang menurut beliau itu sangat urgen. Sangat urgen. Udah. Tidak melihat itu halal haram, sikat aja. Biasa. Ini kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan secara fisik. Secara fisik. Yang notabene kita pengen sukses urusan dunia. Tapi sedikit yang paling kusayangkan. Mengapa mereka-mereka itu lalai tentang anugerah atau kesuksesan
terkait masalah rohani ini. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bi'ilmin. Begitu juga dengan kesuksesan urusan rohaniyah. Itu juga tidak terlepas dari ilmu. Pertanyaannya, kalau kesuksesan dunia sudah maklum, semua paham. Cuman bagaimana kesuksesan urusan rohaniah kita ini yang banyak manusia tidak mengerti. Bapak Ibu, di antara harapan-harapan sukses tersebut, mana yang termasuk pengharapan kesuksesan yang paling mulia di sisi Allah? Ini pertanyaan. Kalau kita bicara ilmu, mana ilmu yang termulia di antara beberapa ilmu? Apakah yang ada kaitannya dengan syariah atau hakikat? Yang termulia, terpenting loh maksudku. Semuanya sih penting. Cuman yang ku katakan, mana di antara beberapa ilmu itu yang paling utama, yang paling penting. Mana anugerah di antara dunia dan akhirat, jasmani dan ruhani itu yang termulia atau terpenting? Allah sudah katakan terkait hal itu di dalam surat Yunus ayat 58. Huwa khairum mimma yajma'un. Huwa utawi anugerah ilmu yang ada kaitannya dengan rohaniyah itu khairun, lebih baik, mimma dari apa yajma'una kau kumpulkan terkait masalah kesuksesan duniawiyah. Ilmu tentang duniawiyah apapun yang kau pahami itu lebih utama ilmu yang berkenaan dengan rohani. Mengapa demikian? Karena ilmu tentang rohani itu adalah satu ilmu yang menghadapi kondisi yang kekal. Ilmu tentang jasmani, ilmu itu hanya ilmu yang tidak kekal. Artinya pasti hal itu kau tinggalkan. Mohon maaf. Penting kita ilmu Al-Quran. Alim Al-Quran penting. Ilmu hadis penting. Ilmu fikih penting. Ilmu nahwu sorof, ilmu alat penting. Ilmu balaghah mantek penting. Tapi sungguh saya sayangkan banyak di antara manusia tinggalkan ilmu tentang akhirat atau ilmu tentang ruhaniyah. Itulah yang kusebut sebagai ilmu tauhid. Ilmu bagaimana cara menerawang pencuri yang sudah lampau meninggalkan kita penting. Ilmu tentang rawang nomor ya penting. Tapi sungguh saya sayangkan kita kebanyakan manusia itu meninggalkan perkara yang paling penting di atas yang penting. Berkenaan dengan hal itu, maka Syekh Ibnu Athaillah memberikan satu makalah
di dalam kitab Al-Hikam pasal 85 tentang sebaik-baik anugerah atau sebaik-baik permohonan. Qala musannifu rahimahullah, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sak bagus-baguse ilmu itu adalah ilmu tentang akhirat. Sak bagus-baguse permohonan, umpama permohonan, ya kuwi permohonan ruhaniyah bisa ketemu Gusti Allah. Sak bagus-baguse perilaku yaiku perilaku sing ana kalane dengan urusan rohaniyah, bukan jasmaniyah. Perilaku rohaniyah disebut ahwal, keadaan. Perilaku jasmaniyah disebut akmal. Bapak Ibu, apapun bagus dan tidaknya perilaku akmal jasmani di mata Allah, itu tergantung sumber yang muncul di dalam hatimu. Itu tergantung sumber yang muncul keadaan rohaniyahmu. Pertanyaannya, yang muncul di dalam ruhaniyah kita itu apakah ditajalli apa ditaholi? Apakah muncul yang muncul di dalam hati jenengan tajalli apa taholli? Manakala yang muncul taholli, maka akmal yang terjadi di dalam diri kita, akmal mesti enggak kadek enggak, la buddha ora kena ora, mesti dirimu akan mengakui kalau itu akmalmu. Diri kita akan mengakui kalau perilaku yang timbul dalam diri kita itu datangnya juga dari diri kita. Nggak bisa untuk mengatakan dari diri Allah, nggak bisa. Itu taholli loh ya, taholli, nggak bisa. Tatkala itu munculnya dari makhluk selain diri kita, pasti kita akan beriman dan meyakini yang melakukan si A, si B, dan si C. Makanya mensikapi kejadian di Timur Tengah itu bagaimana? Saya sering dapat WA. Ya tinggal kita melihat dari mana. Kalau hati kita itu duduknya di taholli, jelas Bapak Ibu, kita akan beriman, kita akan meyakini sumber munculnya perkara itu dari makhluk. Nggih mboten? Iku pasti. Tatkala ruhaniyah kita itu sudah meyakini sumbernya dari makhluk, segala apapun yang terjadi, maka sing gak cocok mesti bermasalah ning atimu. Sing gak cocok bermasalah ning ati, ana rasa getun, ana rasa
khawatir, ada rasa bingung, rasa takut, macam-macam. Aku boleh teringat tahun 2000 sampai 2005. Ada salah satu di antara tamu itu getun. Getune ngene, iki babakan togel. Togel. Babakan togel. Biasa wong sing pengalaman kan ditambah dikurangi macam-macam, iki wong bingung. Oh takdir kok ditambah dikurangi. Jadi ada pilihan 3. Sing dipilih iku 2, sing sijine diabaikan. Terus metu getun. Aduh. Lah apa iki gak tak tomboki ngono. Nah, sing guyu iku sing tau ngalami. Loh, nggih, estu. Bapak Ibu, mana sesuatu yang terjadi itu tidak sesuai dengan kehendak kita sebagai manusia yang kita telah terkuasai oleh nafsu, buktinya kita itu menuduh dan mengimani munculnya perkara dari makhluk, maka jelas hati kita bermasalah. Ganjel istilah bahasa umumnya, di dalam hati kita itu ganjel. Mang sing situ lah gitu. Sama. Kita dihadapkan berbagai persoalan di depan kita. Mang ini orek kok ngene, gak mungkin akan terjadi ngene lho iki. Bapak Ibu, ingat bagaimana cara iblis menyesatkan Adam dan anak putu Adam sehingga anak putu Adam itu bercerai-berai, permusuhan. Pertama, ditanamkanlah hati kita untuk condong pada selain Allah. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Ditanamkan itu. Kalau kita sudah masuk perangkapnya nafsu atau iblis, yastahibbunal hayatad dunya, yang berupa kita condong terhadap kesenangan dunia, maka ini muncul buah-buah. Buah hasud, buah ria, buah takabur, buah serakah, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Di tengah-tengah masyarakat gak kondusif hati ini, Pak. Gak kondusif. Gak cocok. Mesti ning hati bermasalah. Ini manakala sumber dalam hati kita itu ruhaniyah duduk di taholli. Sampai kapan ini? Sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Iblis itu kan sudah dapat restu dari Allah atas 2 permintaan iblis atau Ajazil sebelum iblis itu diusir dari surga ke dunia bersama Adam. 2 permintaan yang direstui oleh Allah dan ini legal. Legal itu sah. Resmi. Lawannya legal, ilegal. Ilegal itu gak resmi. Gak resmi. Langsung distempel. Apa 2 permintaan iblis? 1, tidak akan pernah mati sampai hari kiamat.
Dua, dia diizini oleh Allah untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam termasuk kita. Makanya jangan heran mayoritas umat manusia ketika menjelang masuk di zona akil balik itu kita masuk di perangkapnya nafsu. Udah. Ini dikasih tahu oleh Allah terhadap kita supaya kita waspada. Bila mana kita sudah masuk di dalam jebakan itu, kita ada upaya untuk keluar. Bila mana kita sudah menjadi teman-temannya iblis, kita diaturi untuk keluar. Manakala kita jadi budaknya iblis, kita untuk bisa keluar. Allah kasih tahu itu. Memang benar iblis itu tak izini, kata Allah, untuk menggodamu. Tapi kamu kan sudah saya kasih cara untuk menghindari. Jadi balan, Pak, balan. Lah, iblis saya suruh, saya izini untuk menggodamu itu semata-mata al-maut al-hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mengujimu. Kan kau yang minta kursi padaku, toh bukan aku memberimu, tapi kau yang sanggup untuk meminta menduduki kursi, yaitu kursi takwa, kursi taat. Nah, saya kasih tahu, gini, iblis itu visi dan misinya seperti ini. Caranya kau tidak kena seperti ini, bla 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 bla. Sudah dikasih. Lo Dajjal pinter, Pak. Bagaimana caranya? Solusi yang diberikan Allah terhadap umat manusia itu tidak diketahukan terhadap umat manusia. Sebab dengan begitu manusia selamanya menjadi budaknya iblis. Pinter Pak Dajjal. Sampeyan maknani Dajjal iku sing ya apa? Dajjal ngomong ngene, ngomong ngeten. Ojo ngaji hakikat, engko gendeng. Gendeng. Tak ceritane, iki fakta. Gurumu biyen tau gendeng sampak muda. Mosok awakmu kate melok-melok. Gendeng. Aku gak ngomong sapa Dajjal ya, wis anggepen dhewe sapa ngono terserah. Dajjal iki ngomong menebar kebohongan. Apa isu itu jenenge? Hoak. Nah, banyak lah hoak. Menebar isu atau berita bohong. Yang lebih tren disebut hoak. Apa hoak? Ya wis saenakmu. Hoak kene. Hoak. Apa? Taburan isu yang bohong, kabar yang bohong. Termasuk di dalamnya adalah sapa wonge sing ilmu syariate gak kuat, ojo jangan pisan-pisan, jangan sekali-kali belajar ilmu hakikat. Mbah umur pinten? 70. Wis syariate terus ae, Mbah. Ini lho karepe sampak mati karepe. Mosok sesimbah umur 70 80 dikongkon mandok maneh kaya arek cilik. Wis Mbah, tak kandhani percaya gak percaya terserah Anda.
Udah mbah, syariatmu iku ya sakmono wae. Segitu aja. Sekarang tatalah hakikat ini untuk kembali kepada Allah. Ditebarno Pak. Bahkan yang lebih ekstrim Dajjal itu ngomong. Zalika zolalatun. Apa ilmu yang ada di dalam hakikat makrifat sesat. Contohnya Siti Jenar ngaku-ngaku sebagai pangeran. Ngaku-ngaku dia jadi Tuhan Allah. Nyuwun sewu. Sing koplak iku Dajjal. Asine Dajjal ngerti. Ana Allahul Haq iku bener. Cuman di situ dimanipulasi. Berita yang benar digawe bohong. Ingat, ketika saat Allah berpesan terhadap Adam, wala taqrabah hadhihi syajarah, bila mana kau ingin selama-lamanya ada di negeri surga, jangan kau dekati pohon itu, bahkan kau makan. Jikalau kau tidak makan, selamanya ada di surga. Berita bohong, hoax, diomongno ajajil. Adam, jadikanlah aku sebagai penasehatmu. Bahwasanya khuldi itu artinya adalah kekal. Siapa yang makan akan kekal di surga. Mengapa Adam lalai dengan pesan Allah? Kena hoax. Hoax iku nek prasaku iku tinju iku ya. Prasaku. Akhirnya kelenger. Ya sudah kelenger ya kau. Allah. Mohon maaf. Kalimat-kalimat yang mengarah pada penghalangan umat untuk ke tauhid sudah ada. Wa yasudduna an sabilillah. Lah ini menghalang-halangi. Termasuk kalimah-kalimah itu menghalangi terhadap kita supaya kita untuk tidak mencari anugerah ruhaniyah. Itu Pak. Jadi kula wis gak usah ngaji syariat maneh nggih, umur kula wis sudah 70 80. Gak usah, Mbak. Syariatmu iso ruku ya ruku terus. Istilah seperti ini. Yang penting ruhaniyahmu itu nanti duduknya di tajali yang kedua. Nanti. Bapak Ibu. Pertanyaan, sampai kapan Dajjal membikin ruhaniyah kita itu menjadi budaknya hawa nafsu sampai mati, sampai tinggalkan masa di dunia. Allah kasih keterangan-keterangan lewat kalam-kalamnya banyak. Makanya siapa yang percaya kalau saya membaca sisi Al-Quranul Qadimnya dari Al-Quranul Karim, gak ada yang percaya. Terutama mereka yang belum masuk di dalam kesadaran penuh siapa sejatine makhluk itu. Gak percaya. Sing percaya sampean iku. Sing wis atine iku mang ngerti perkara-perkara yang berkenaan dengan anugerah secara hakikat. Lainnya mesti piye? Iku lah pokal kawin klason. Jujur ya, saya tidak akan mengeluarkan apa yang di luar hati saya. Misalnya yang hati saya ada A, cuman A yang saya katakan, nggak akan ku sampaikan B. Itu.
Nah, urusan Anda percaya dan tidak percaya atas kebenaran ini, itu bukan urusan saya. Bukan. Loh, manfaatnya itu juga bukan untuk saya. Untuk dirimu masing-masing. Untuk dirimu masing-masing, bukan untuk saya. Apa urusannya dengan saya? Gak ada. Bapak Ibu. Jadi itulah kalau sumber yang muncul di dalam keadaan rohaniah kita itu ada di tajalli. Ada di taholli. Mesti tidak akan pernah kondusif hati ini. Hati kita pasti yang terjadi adalah rasa takut, rasa khawatir, rasa mamang, rasa gelisah. Apapun yang kita hadapi, tidak ada kepastian hukum. Enggak ada. Makanya jangan heran kalau ada istilah bahasa insya Allah. Keimanan yang belum ihsan itu. Masa sih kita akan ragu pada Allah? Udah, itu terkait hati yang kita duduk di taholli. Yang kedua, hati manakala bersumber dari condong terhadap Allah, ruhaniyah alias ditajalli, maka segala apapun yang muncul di dalam diri kita atau di luar diri kita, mesti muraqabahnya Anda akan mengatakan datangnya dari Allah. Itu pasti. Rasa iman yang terjadi pada hatimu itu sudah tidak lagi beriman terhadap selain hidup itu sendiri yang berperan. Tidak ada. Artinya hanya pada Allah, hanya hidup itu. Kalau ini dikembangkan, tajalli mutlak itu adalah ketika saat apa yang muncul pada dirimu dan di luar dirimu itu antara yang merasa dan yang dirasa cuman satu pelaku. Itulah yang disebut mutakalim atau mufrad atau ana. Ana, kalau dijelaskan ke syariat, ananya Allah. Inilah pengharapan anugerah yang termulia di atas yang mulia, terpenting di atas yang penting. Berarti jenengan harus dapatkan ilmunya dulu, kemudian beramal dengan istiqomah, barulah akan meraih derajat yang seperti itu. Inilah yang Allah tuangkan tulis dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya derajat yang paling mulia di sisi Allah itu adalah takwa. Ilmu, amal, istiqomah. Dengan takwa inilah akan membangun satu ruhaniyah yang makrifat pada Allah. Ingat, di dalam ruh itu ada rasa atau iman. Di dalam iman harus ada cahaya. Dengan cahaya itulah Anda akan bertemu hidup. Yes. Ini terkait masalah pengharapan. Silahkan Anda mengharapkan tentang kebutuhan jasmani. Silahkan. Itu urusan dunia juga penting. Silahkan Anda alim tentang ilmu yang berkenaan dengan jasmani. Silahkan. Tetapi saran saya, jangan pernah kau lalaikan anugerah atau ilmu atau harapan
yang ada kaitannya dengan ukhrawiyah atau ruhaniyah. Itulah ilmu amal istiqomah. Ilmu disebut ilmu tauhid, amal disebut kholwat atau zikir, istiqomah terus menerus. Lakukan semuanya itu. Bahkan ya, perilaku mulai dari utusan siapapun sampai detik ini sebagai penerus para utusan Allah Rasul yang disebut tabi'ina sholihin, mereka itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dikala menghadapi kondisi apapun, beliau yadhkurunallaha, selalu sadar, selalu ingat, selalu waspada akan semua hawa nafsu, sadar bahwasanya semua itu yang melakukan hanyalah Allah. Itu beliau-beliau. Akhirnya sampai kapan? Hatal yakin, sampai seto. Artinya sampai kita tinggalkan dunia. Ketika detik-detik ajal itu datang, Anda akan didatangi beberapa malaikat yang mengatakan, satu, rezekimu wis ditutup urusan dunya. Loro, ombenamu ditutup. Malaikat telu, mohon maaf, napasmu wis dijogok Gusti Allah. Papat, rohmu sudah dilepas. Ini Bapak Ibu, malaikat papat gak wani moro nang sampeyan nek gak diperintah Allah. Moro tok nek gak wani. Karena apa? Jenengan iki sebagai kekasih Allah. Ngoten niku balik, ya Allah kula mboten wani. Wong kula ket moro dipecicili ya. Ya wis, kuwi malaikat goblok ngono. Kana lungguh ana pojokan tak moro dhewe aku. Yes, apa kuno? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya wis, kekasihku, kesalamu kabeh ya wis tak ampuni. Kene nak moro nak. Ya wis. Nggih pun nek sampe sing nyusul ya gak apa-apa. Wong nyusul malaikat ngono. Pun artinya apa? Gini Pak Bu, sing jabut nyawa jenengan ini bukan malaikat lagi tetapi Gusti Allah. Pandangan hakikat loh, tidak pandangan syariat. Inilah kemurnian dari satu tauhid, pengesaan terhadap Allah. Lah sing disebut subhana maha suci, artinya Allah itu tidak memakai perantara. Allah itu tidak membutuhkan bantuan terhadap lain. Artinya Allah sendiri sing nandangi, Allah sendiri yang melakukan. Itu kalau kita melihat dari sisi hakikat. Kalau melihat dari sisi syariat, sekoyoe makhluk. Innaka sak temeni sira Muhammad, iki Nabi Muhammad. Iku la tahdi, tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk man ahbabta terhadap orang sekalipun yang kau cintai. Enggak iso. Muhammad, sesungguhnya bukan kau yang memberikan hidayah, petunjuk, bimbingan terhadap umatmu sekalipun itu adalah orang yang kau cintai. Lah terus walakinallaha yahdi may yasha, tetapi yang memberikan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu
Tinggal kita mandang dari mana. Nek mandang dugi syariat seperti Muhammad. Makhluk. Yang memberikan tausiah, petunjuk, ilmu. Sepertinya Muhammad makhluk. Tapi sadarkah kau bahwasanya tanpa Allah di situ Muhammad ya ora bisa apa-apa. Nggak bisa. Karena Muhammad itu seperti patung, seperti watang. Ada belum mangga di atas, mau kita raih nggak bisa. Otomatis kita pakai watang. Apa bahasa Indonesia watang? Galah. Kita pakai galah. Kalau Anda melihat galahnya, jelas yang menjadikan hukum jatuhnya mangga itu adalah Coba kalau kau melihat yang memegang galah tadi. Bisa apa yang namanya galah? Gelendang. Tahu gelendang? Apa? Bahasa Indonesia gelendang. Tergeletak. Nggak bisa nyapa-nyapa. Perintahan ya tetap. Hei galah, ayo ambil kai. Ya udah, nggak bisa. Makanya betul Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah. Artinya Anda jangan beriman terhadap makhluk. Baik yang kasih tausiah, yang kasih petunjuk. Memang kalau kita angan-angan secara akal ngomong, iya kalau aku gak ngaji iki nang si A itu, ya gak mungkin aku paham. Lah gitu nggih? Gak mungkin lah. Aku balik-balik ngomong nek sik pancet tak pongor cocotmu ya. Kan sudah ngomong. Kan sudah diomongkan bahkan di Al-Quran, jangan pernah kau beriman pada selain Allah. Hidup itu. Coba tembuskan hatimu terhadap hidup pada si A. Gitu loh maksudnya. Oke lah secara syariat tak maklumi. Bab masalah petunjuk. Sebab nyatanya secara dohir makhluk itu adalah Muhammad. Atau si A. Tapi tolong lihatlah sedikit satu sisi hakikat. Sebetulnya siapa? Kalau kita mandang itu yang baik-baik bisa Pak. Lah terus yang ada di lokalisasi sana ambung-ambungan itu siapa? Nggih. Ibu nggih niki nggih. Karena ada ayatnya. Kalau itu kebaikan datangnya dari Tuhanmu, jikalau itu maksiat datangnya dari nafsumu sendiri. Aduh, memang Pak, ini hukum. Sesuatu kebenaran bila mana kita ketemukan. Terlebih dulu kita harus mengalami kemumetan. Kebingungan. Enggak apa-apa. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ingat, sesuatu kemuliaan yang akan kau dapatkan itu terlebih dulu kau alami dengan bingung, dengan sorok. Anda ke sini, yang belum pernah ke sini, nggak bisa langsung jujuk saja, nggak bisa. Masih kebingungan, bahkan tersesat entah kemana. Tanya-tanya. Toh pada akhirnya tersesatmu itu adalah awal dari keberhasilanmu untuk menuju satu tujuan. Itu bila mana Anda tidak gak putus asa. Saya itu susah nek ngadepi bojo saya membawa sirul asal itu untuk makrifat. Ngoceh gak mari-mari. Ya Allah ya Karim, saya sendiri aja mohon maaf sebagai suaminya itu seakan-akan gak betah, apalagi orang lain.
apalagi orang lain. Iku saking mentoke, Pak. Oke, kita nggak sama apa yang dihadapkan Allah. Tapi ketahuilah, kita setiap saat dan waktu sering hati ini tersesat dengan bisikan nafsu. Akhirnya jatuhnya iman kita itu rasa ini terhadap makhluk. Iya, nggak apa-apa. Tapi satu hal pesan saya, jangan pernah kau putus asa. Artinya pegang terus sak mampumu, sirul asrar. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, video telah kita simak. Artinya video sesi kali ini cukup sampai di sini dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat. Kami selaku admin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.